وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. أما بعد. Hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pilih kita sebagai orang-orang pembawa bendera iman, disebabkan kita di pagi harinya bangun beranjak untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam satu mafhum hadis, siapa orang bangun kemudian tidak ada yang dia pikirkan kecuali ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membawa bendera iman. Dan siapa orang yang bangun di pagi harinya tidak ada yang dia pikirkan kecuali berkaitan dengan dunia, maka orang tersebut di pagi harinya dia telah membawa bendera setan. Maka kita bersyukur Allah pilih kita di antara tetangga Masjid Munawwarah ini. Allah pilih kita bisa hadir, bahkan bisa duduk niat iktikaf di masjid ini guna untuk menuntut ilmu. Dan ini salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian taufik dari Allah. Karena taufik ini pengertiannya adalah kekuatan seorang hamba yang Allah pancarkan ke dalam hati untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah ini tidak ada hubungan dengan kesehatan. Banyak orang yang lebih sehat ternyata nggak sampai-sampai ke Masjid Munawwarah ini. Pagi-pagi sudah ambil sepeda jogging dia. Lebih sehat dari kita. Dan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah ini tak ada hubungan sedikit pun dengan harta. Banyak orang yang lebih kaya, lebih berkecukupan dia, tapi tak sampai-sampai ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ialah Nabi yang mana senantiasa sedih terhadap umat ini kalau umat ini melanggar perintah Allah, kalau umat ini selalu bermaksiat kepada Allah. Dan yang diinginkan oleh Nabi hanya satu dari umat ini, maupun laki-lakinya, wanitanya, itu semua terselamat dari azabnya Allah sehingga bisa masuk ke dalam surga. Sebab apa? Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran. Dan sumpahnya Allah ini sumpah yang paling besar di antara sumpah-sumpah terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sering kita dengar ada sumpah pakai nama waktu. Wal asri. Sering kita jumpa kan? Ada juga sumpah dengan waktu malam. Wal laili. Itu Allah bersumpah juga. Ada juga dengan waktu pagi. Wal fajri. Ada juga dengan nama tempat.
la uqsimu bihadzal balad. Di antara sumpah-sumpah yang Allah pakai, maka sumpah teragung, terbesar dengan lafaz kalimat lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah langsung. Tak pakai waktu, tak pakai tempat. Langsung nama Allah, Allah sertakan. Untuk berkaitan dengan manusia ini. Allah katakan dengan sumpah, Wallahu. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah ini ingin sebenarnya. Ingin semua manusia ini bahagia di dunia, kemudian sukses nanti di akhirat. Karena dalam lafaz Al-Qur'annya yad'u ila daris salam. Allah ingin mengajak manusia ini untuk menuju kampung atau negeri keselamatan. Maknanya apa? Kampung tersebut tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada galau, tidak ada masalah. Semua yang ada keselamatan. Apa kampung tersebut? Namanya adalah surga. Sebenarnya kata Allah, Allah utarakan kepada manusia, saya ini pingin, wahai hambaku, kalian ini semua selamat, dunia maupun akhirat. Nah, cuman pertanyaannya, manusia ini kadang nggak mau selamat gitu. Diajak untuk beribadah kepada Allah seperti sholat, nggak mau, membangkang, degil gitu. Ya itu tergantung masing-masing manusianya. Tapi inginnya Allah, manusia ini ingin selamat semua, dunia maupun akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mengupas sedikit tentang bab persiapan kematian. Ini kan bab tauhid. Persiapan apa? Kematian. Ya semua kita ini pasti akan beranjak ke sana. Suka mau tak suka, rela mau tak rela. Udah siap atau belum? Ya kalau udah waktunya pasti digiring. Bahkan dalam kitab tafsir Qurtubi menjelaskan bahwa beliau mengatakan dalam kitabnya itu, setiap hari itu Allah perintahkan satu malaikat namanya Malakul Maut, yang diketuai oleh Israel alaihi salam. Nah, beliau punya tugas ini, malaikat maut ini, setiap manusia setiap harinya itu dilihat, diperhatikan betul mukanya sampai 70 kali. Dah datang ke rumah kita itu, dilihat face kita, ini betul nggak orangnya. Balik lagi. Nanti lihat lagi, dilihat betul nggak ini orangnya ini. Waktunya dah pas belum. Sampai 70 kali kata Imam Qurtubi. Kalau udah pas waktunya, sudah siap berangkat terus. 70 kali bayangkan. Itu nggak lupa dia itu. Tapi terkadang kita lupa. Sehingga masih bisa tertawa, masih bisa bersenda gurau. Sebab apa? Itulah rahmat dari Allah. Tak Allah tampakkan wujudnya malaikat tadi yang datang ke rumah kita. Dan itu hadisnya sahih dijelaskan. 70 kali malaikat itu mondar-mandir melihat ini manusia sudah pas nggak waktunya. Kalau sudah pas, tepat, maka dibawa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini, maut, kalau berbicara tentang agama, apakah agama Nasrani,
ya kan? Yahudi, Kristen, atau Buddha, atau Hindu, macam-macam agama di dunia ini. Kalau berkaitan dengan ketauhidan, masalah Allah Tuhan, itu pasti mereka semua agama ini pasti beda pendapat tentang Tuhan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan sapi, bahkan di India itu. Kami pernah ke sana itu kunjung safari dakwah. Jadi sapi itu dimuliakan betul sama mereka. Saking mulianya sapi itu, jadi kalau sapi lewat, mereka nggak berani lewat. Tunggu dulu sapinya, Tuhannya lewat, baru mereka berani. Sempat apa? Mengagungkan Tuhannya. Adab terhadap Tuhan, bahasa mereka. Nah, semua agama ini itu mereka pasti beda keyakinan terhadap Tuhan. Tapi kalau ditanya setiap agama berkaitan dengan kematian, semuanya sepakat kematian itu pasti ada, pasti akan datang setiap yang bernyawa. Itu sepakat. Mau dia agamanya Buddha, Hindu, Yahudi, apa saja agamanya, Nasrani, mereka yakin 100% bahwa kematian itu pasti akan datang. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kematian ini sudah pasti datang, yang perlu ini bukan masalah kita mikirkannya, kematian itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, keadaan kita ketika sakaratul maut itu. Apakah baik? Namanya husnul. Apakah buruk keadaan kita ketika menjelang wafat itu? Namanya su'ul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah kasih resep kepada kita. Nah, ini nanti kami akan ajarkan kalau bisa diamalkan. Nah, trik supaya kita mendapat husnul khotimah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ista'iddu qabla naumikum. Mulailah persiapan kematianmu itu, mulainya dari mana? Mulainya dari sebelum kamu beranjak tidur. Nah, di situ sudah persiapan. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, tidur ini sebenarnya sudah kematian yang kecil. Tidur itu sendiri. Sebab kalau orang sudah tidur, itu ruhnya kalau tak dikembalikan oleh Allah, sudah lewat itu. Tidak ada satu manusia pun yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling berkuasa jabatannya, kalau ruhnya tak dikembalikan, tak bisa menahan ketika tidur itu. Kalau umpamanya ditahan ruhnya, nggak ada bisa yang mencegahnya. Apapun basic manusianya, maupun dia orang yang paling kaya, paling cerdas, paling topnya, tapi kalau sudah berkaitan dengan ruh ini, nggak ada kekuatan manusia. Nah, kata Imam Ghazali, persiapan kamu untuk menghadapi kematian itu dimulailah dari sebelum kamu beranjak tidur. Nah, kalau seperti itu, apa yang kita persiapkan untuk beranjak tidur ini? Pertama, kata Imam Ghazali, antakuna bitaharatin. Kamu harus wajibkan diri kamu, bukan hukumnya wajib. Wajibkan pada diri kamu ketika kamu mau tidur
harus dalam keadaan bersuci. Maknanya ambil air wudu. Nah. Sebab apa? Kadang kita ketika pulang dari sholat isya, jumpa teman, macam bicara, nah lisan ini banyak dosanya. Mata di siang hari, ya kan? Pendengaran. Maka kata Imam Ghazali, sucikan dari hadas dengan mengambil air wudu. Maka orang-orang yang betul-betul mengingat kematian, dia mulai dari situ. Apa sebab? Kalau dia umpamanya ruhnya nggak dikembalikan, keadaannya sudah apa? Suci. Bahkan ada hadis yang menjelaskan dapat doa dari malaikat. Doa bagi orang yang beranjak mau tidur dalam keadaan berwudu, dapat 2 doa malaikat. Khusus itu bagi orang yang bersuci ketika mau tidur. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa si hamba ini. Sebab dia niat untuk mensucikan hadasnya. Tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Kalaupun umpamanya dia tak balik lagi ke dunia, maka rahmati jasadnya berserta rohnya. Nah, ini penting sekali kita menjaga apa? Wudu. Dan kata Imam Ghazali, bukan di waktu kita menjelang tidur saja jaga wudu itu. Seorang muslim seyogyanya dia menjaga 24 jam sehari semalam itu jangan lepas dalam keadaan bersuci. Kalau hadas, buang air, ya kan, buang angin, hal-hal yang membatalkan wudu, segera berwudu lagi. Apa sebab? Orang yang keadaan bersuci, maka setan tak berani dekat. Biasanya itu setan itu mudah menggoda kalau keadaan manusia itu lagi berhadas. Nah, dia berani dekat, tapi ketika keadaan orang ini bersuci, setan itu menjauh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama persiapannya. Yang kedua apa? Yang kedua, perhatikan, dan ini langsung dari Nabi. Apa itu? Ketika kita beranjak tidur, kalau punya utang piutang. Kalau punya utang piutang, sunnah mencatatnya. Apakah di kertas, di buku, atau di smartphone, ya kan? Di handphone, sunnah mencatatnya. Kemudian ditaruhkan di bawah bantal kita. Apa sebab? Mana tahu kita sudah lewat, sudah ada wasiat, kita punya utang. Karena berkaitan dengan utang piutang ini, Bapak Ibu, bukan hal yang sepele, hal yang besar ini. Banyak riwayat menjelaskan, bahkan mungkin kita sering mendengar orang yang punya utang ini, walaupun level derajatnya sebagai syahid, syuhada, tetap tak bisa mencium wanginya surga. Sebab apa? Ruhnya masih terkatung-katung, gak jelas. Maka ketika sudah diselesaikan, barulah ruhnya itu tenang. Ruhnya itu tenang. Tapi kalau tidak akan tenang ruhnya di sana. Nah, kalau kita tak bisa catat, umpamanya ada utang piutang yang gak besar jumlahnya, mungkin dulunya kita pernah utang sekian, belum sempat kita bayar.
Karena mungkin bagi kita remeh. Berapa puluh ribu cuman, berapa ratus ribu. Tapi itu berdampak besar bagi ruh kita nanti ketika kembali. Maka kalau kita tak catat, siapa yang tahu punya utang sekian puluh ribu di sana, di sana. Mungkin ahli ahli warisnya cuman kasih kabar saja siapa yang punya utang piutang kepada Bapak Fulan bin Fulan, mohon diberitahu karena kami yang bertanggung jawab. Tapi kalau orangnya itu enggak di situ lagi, sudah pindah jauh, gimana untuk membayar? Maka sangat sulit. Caranya, kata Nabi, dicatat. Setelah dicatat, disimpan di bawah bantal. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu persiapan. Apa maknanya itu? Itu kita sudah ingat kematian namanya. Setelah kita bersuci, kita juga ingat tentang utang piutang kita. Kemudian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kalah penting kalau kita mampu sholatlah sebelum tidur. Sholat apa ini Ustaz? Ulama katakan sholat taubat. Hanya 2 rakaat. Kalau mampu, kalau sempat. Ketika mengambil air wudhu itu, langsung sholat. 2 rakaat. Usolli sunnatat taubah. Raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau sempat, kalau bisa. Dan itu amalan orang-orang soleh terdahulu. Dia mengingatkan diri dan jiwanya suatu saat akan kembali. Kalau enggak malam ini, besok malam. Kalau enggak besok malam, lusa malam. Terus begitu. Sehingga dia terus mengingat persiapan dia. Nah, setelah itu apa? Nabi punya amalan rutinitas yang tak pernah tinggal sebelum tidurnya. Apa itu? Pertama, membaca surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi. Ada 30 ayat. Dan itu sejarahnya, dulu ada orang istiqomah, dalam kitab dijelaskan. Ada orang istiqomah setiap malamnya baca surat Al-Mulk. Setiap malamnya baca surat Al-Mulk. Setiap malamnya. Ketika dia wafat, dimasukkan ke liang lahat, alam barzah. Ini orang nunggu. Biasanya kan ketika pulang ini keluarga, kan datang si tukang soal. Namanya Munkar Nakir. Tukang soalnya itu namanya itu malaikat Munkar Nakir. Yang kasih soalnya, ujian. Ditunggu nggak datang, ditunggu nggak datang. Ruhnya udah kembali. Maka dia bermimpi sama keluarga. Ketika saya di alam barzah, tak ada orang yang menanyakan. Pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka. Pertanyaan yang masyhur itu. Ternyata dia ceritakan, kenapa? Saya diilhamkan keberkahan menjaga membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, itu yang membuatkan saya terbebas dari soal di alam barzah. Karena hadis yang sahih, suratul Mulk itu dikatakan munjia, surat penolong. Maknanya penolong apa? Penolong seorang ketika di alam barzakh. Maka kita kalau yang sudah, alhamdulillah, rutinkan itu.
Paling bagusnya bacanya setelah Isya. Habis sholat Isya, baca itu. Boleh di masjid atau di rumah. Jangan sampai luput itu. 30 ayat, nggak banyak. 1,5 lembar lebih kurang. Setiap malam rutinkan itu, dawamkan itu. Jangan sempat lupa. Kalaupun lupa umpamanya capek sekali, bangun malam, baca sebelum fajar. Karena hadisnya, ini surat penolong, dibaca sebelum beranjak pagi besok. Jadi kalau umpamanya capek kita kali, sibuk kali gitu kan, di siang harinya langsung terlelap tidur, nggak sempat baca, ketika bangun sebelum subuh usahakan baca itu. Surat apa tadi? Al-Mulk. Kemudian kalau sempat lagi waktu, Nabi itu tak akan tidur kecuali baca surat namanya As-Sajadah. As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil. Biasanya disunnahkan itu kalau kita dulu di sana di Yaman, setiap malam Jumat, subuh Jumat itu sholat subuhnya itu baca surat itu rakaat pertama, dan itu sunnah didawamkan Nabi. Setiap datang subuh Jumat, sholat subuhnya rakaat pertama itu surat Sajadah, panjangnya 1,5 lembar. Ada nanti di situ sujud tilawah, di tengah-tengah surat itu. Kemudian rakaat kedua Al-Insan. Ya, kalau pakai surat seperti itu sholat subuhnya, insya Allah hampir setengah jam, 20 menitan gitu. Cuman bagi masyarakat yang sudah kuat imannya gitu. Kalau nanti nggak kuat imannya, jadi jamaahnya menggerutu hatinya. Ini gitu, buat ajaran baru gitu. Padahal itu ajaran Nabi sudah lama. Nah, di sini sudah diadakan gitu. Belum. Siapa nanti jadwalnya, minta minimal ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Sholat subuhnya agak lumayan panjang. Dan itu Nabi memang rutin setiap subuh Jumat itu bawa itu. Nah, kalau bisa tadi surat apa? As-Sajadah. Kenapa ini banyak rumus-rumus persiapan kematian ini? Supaya kita sibuk dengan ketaatan. Itu intinya. Jadi jangan sampai menjelang tidur itu, beranjak tidur, kita buat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ada qawaid dalam ibadah itu, apa kaidahnya? Al-amal bi khawatimiha. Al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung penutupnya. Apa saja amal tergantung apa? Penutupnya. Makanya kita kan sering doa itu, husnul khatimah. Apa maknanya itu? Minta husnul khatimah itu. Kalaupun umpamanya di awal kita itu dicatat, kalau buat dosa dicatat dosa, dalam suhuf kita, catatan kita, mulai dari beranjak umur balik 15 tahun ke atas. Itu kalau kita buat maksiat, dosa apa saja tercatat. Sebelumnya masih belum tercatat, karena bukan mukallaf. Nah, kalau di awalnya maksiat, kalau di pertengahannya juga banyak maksiatnya, tapi kalau di akhirnya penutupnya ini bagus, maka semua dari awal pertengahan dihitung dia bagus amalnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sehari semalam ini ada penutup hari kita. Dari pagi, ya kan? Siang, sore, penutupnya adalah malam hari. Nah, kalau kita mau dapat kematian keadaan yang baik, disinilah awal mulainya. Akhir penutup hari, yaitu beranjak sebelum tidur. Kalau bisa jangan buat maksiat di situ, jangan. Maknanya apa? Dari ba'da isya sampai menjelang kita tidur.
Jangan berbuat maksiat di situ. Jangan berbuat yang haram di situ. Sebab apa? Kalau penutup harinya itu di malam hari kita buat maksiat, kata ulama, maka dihitung seharian kita buat maksiat. Walaupun tadi udah buat taat pagi hari, siang hari, tapi penutupnya jelek. Al-amal bi khawatimiha. Amal itu bergantung pada penutupnya. Nah, supaya seharian kita ini dihitung kita orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka di malam hari ini perhatikan betul. Dari mulai sholat isya, habis sholat isya itu sampai kita beranjak tidur, kalau bisa usahakan Bapak Ibu jangan pakai lagi ini lisan untuk berbuat yang haram. Sudah cukup di pagi hari, siang hari sudah cukup. Mata, pendengaran, telinga, hati juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan-amalan tadi persiapan. Dan kalau bisa jangan sampai luput. Karena ini juga perintah Nabi, man qara'a ayatain min akhiri suratil Baqarah kafatahu, kata Nabi. Siapa orang yang beranjak tidurnya dia membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Siapa orang yang baca itu ketika beranjak tidur, kata Nabi, kafatahu, maka Allah akan mencukupinya. Apa arti mencukupi sini? Banyak sekali. Artinya, kata ulama, kalau umpamanya dia nggak sempat bangun tahajud malam hari, nggak kuat iman dia, kuatnya cuma sholat subuh, maka sudah mencukupi 2 ayat itu untuk bangun malam dia. Pahala tahajudnya sudah sampai sama dia. Apakah kafatahu lagi? Kafatahu dari maksiat-maksiat di pagi hari, siang hari, sore hari. Allah akan hapuskan dengan baca 2 ayat terakhir. Kafatahu dengan rizkinya, kecukupan rizkinya. Apa saja yang ia hajatkan, inginkan, maka Allah akan penuhi. Kafatahu. Banyak pengertiannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa jangan tinggal ini. 2 surat ini. Dan kalau bisa dihafal. Ya cuma 2 ayat. Masa seumur hidup nggak bisa hafal 2 ayat? Ya kan? Kebangetan. Dicicil. Dicicil cara menghafalnya. Berapa kalimat nanti terus. Karena dia nggak banyak itu, cuma 2 ayat. Itu cahayanya, nurnya, ruhaninya sama seperti Al-Fatihah, kata ulama. Itu cahaya ruhaninya yang kita dapat kalau kita baca, kita amalkan, sama seperti Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini tak diturunkan kepada semua nabi kecuali 1 nabi, namanya Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir. Maka kalau bisa kita hafal. Kalau bisa kita hafal. Kemudian kita tidur dalam keadaan suci hati. Maknanya apa? Mintakan ampun dosa orang yang beriman seluruh dunia. Dengan cara istighfarkan mereka. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ulama menganjurkan 27 kali. Jadi siapa saja di pagi hari, siang hari, sore hari yang menyakiti kita, kita sudah maafkan mereka. Dengan cara seperti itu. Sudah bahasa kita ini kosong-kosong. Sama orang yang menyakiti kita, ya kan, menceritai kita. Apa saja yang berbuat dosa dengan berkaitan dengan pribadi kita sudah maafkan. Dan ini ciri ahli surga, katanya. Ciri ahli surga sudah ditunjukkan Nabi kepada para sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian bab kita berkaitan dengan apa? Persiapan kematian. Mulainya dari apa? Beranjak tidur. Jadi amal-amalan yang tadi
Kalau bisa semua, luar biasa. Tanda iman kita sempurna. Tapi kalau tak bisa semua, ya minimal jangan semua ditinggalkan. Minimal ada. Ada yang diambil. Ataukah 2 ayat itu, ataukah surat Al-Mulk, ataukah ambil air wuduknya, ataukah baca 3 kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sudah dibaca itu 3 kali, ulama menjelaskan disapu, ditiupkan ke kedua tangan ini, ditransfer dia ayat-ayat itu ke tangan kita ini, kemudian diusapkan ke wajah, ke seluruh tubuh untuk penjagaan. Penjagaan apa? Dari keburukan jin atau setan dan keburukan manusia. Nah, itu gunanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini mendatangkan barokah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya sebelum kami tutup? Cukup? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.